Perkenalkan, nama saya Putri Elihandriani dengan NIM 1817051123. Di sini saya akan membahas pertanyaan terkait dengan materi laba atas transaksi antar perusahaan dalam persediaan. Pertanyaan yang akan dibahas yaitu Wijaya Corporation membentuk sebuah perusahaan anak yaitu Kusuma Corporation pada tahun 2020 untuk menjual lini barang dagang khusus milik Wijaya Corporation secara eceran. Semua pembelian Kusuma berasal dari Wijaya dengan harga 15% di atas harga perolehan Wijaya. Selama tahun 2020, Wijaya Corporation menjual barang dagang senilai 40.000 kepada Kusuma Corporation dengan harga 15% di atas harga perolehan Wijaya. Dan Kusuma menjual semua barang dagang tersebut kepada para pelanggannya dengan harga 50.000. Pertanyaannya di sini adalah, buatlah ayat jurnal yang berhubungan dengan barang dagang pada pembukuan yang terpisah dan buatlah eliminasi kertas kerjanya. Pembahasan yang pertama di sini yaitu membuat jurnal pembukuan dari Wijaya Corporation. Untuk jurnal yang pertama untuk mencatat pembelian kredit dari entitas lain. Untuk akun di debit yaitu persediaan sebesar 40.000 dan di kredit utang usaha sebesar 40.000. Jurnal yang kedua yaitu untuk mencatat penjualan antar perusahaan kepada Kusuma Corporation, di mana piutang usaha sebesar 46.000 di debit dan penjualan sebesar 46.000 di kredit. Angka ini diperoleh dari harga perolehan ditambah dengan 15% dikali harga perolehan oleh Wijaya Corporation. Harga perolehan oleh Wijaya yaitu sebesar 40.000 ditambah dengan 15% dari harga perolehan Wijaya. Jadi 40.000 ditambah 15% dikali 40.000 memperoleh 46.000. Kemudian untuk jurnal yang ketiga yaitu untuk mencatat harga pokok penjualan kepada Kusuma Corporation, di mana harga pokok penjualan sebesar 40.000 di debit dan persediaan sebesar 40.000 di kredit. Untuk jurnal pembukuan oleh Kusuma Corporation, di sini jurnal yang pertama untuk mencatat pembelian kredit antar perusahaan dari Wijaya Corporation, di mana persediaan sebesar 46.000 di debit dan utang usaha kepada Wijaya Corporation sebesar 46.000 di kredit. Untuk jurnal yang kedua untuk mencatat penjualan kepada pelanggan di luar entitas konsolidasi, di mana piutang usaha sebesar 50.000 dan di debit dan penjualannya sebesar 50.000 di kredit. Jurnal yang ketiga yaitu untuk mencatat harga pokok penjualan kepada pelanggan, di mana harga pokok penjualan sebesar 46.000 di debit dan persediaan sebesar 46.000 di kredit. Dan berikutnya membuat eliminasi kertas kerja. Di sini pada kolom penjualan Wijaya diinputkan harga sebesar 46.000 dan untuk Kusuma Corporation sebesar 50.000. Untuk harga pokok penjualan di Wijaya sebesar 40.000 dan Kusuma 46.000. Dari angka tersebut diperoleh laba kotor di Wijaya Corporation sebesar 6.000. Harga laba kotor ini diperoleh dengan mengurangkan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualannya. Sama dalam Kusuma Corporation, laba kotornya sebesar 4.000. Kemudian lanjut ke kolom sebelahnya yaitu penyesuaian dan eliminasi. Dalam penyesuaian dan eliminasi ini dilakukan pengeliminasian pada harga yang sama yaitu harga 46.000. Jadi untuk di kolom konsolidasi penjualannya sebesar 50.000 dan harga pokok penjualannya yaitu 40.000. Dari data ini diperoleh laba kotor sebesar 10.000. Eliminasi kertas kerja ini tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi karena jumlah penjualan dan harga pokok penjualan yang sama dieliminasi, dan laba kotor gabungan sama dengan laba kotor konsolidasinya.
Eliminasi kertas kerja ini diperlukan untuk merefleksikan aktivitas barang dagang secara akurat untuk entitas konsolidasi yang membeli barang dagang. Baik, sekian dari pembahasan soal saya terkait eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan. Saya ucapkan terima kasih.